Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan satu Allah subhanahu wa ta'ala untuk kesempatan hari ini akan saya jabarkan kajian kitab Mabadi Fikih Juz 3 dengan materi wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u utawi iki kubak bertelake wudu. Syurutul wudu'i utawi biro-biro syarate wudu iku khamsatun ana 5. Al-awalu utawi kang awal iku ayyakuna nalikalane ono sapa al mutawaddi wong kang wudu musliman wong Islam. Asanu tawi kapindho iku ayakuna nalikalane ono sapa mutawaddi iku mumazzizan wong kang mumayyiz. Asalisu tawi kaping 3 iku alayakuna nalikalane ora ono sebab mutawaddi iku ala aldha'il wudu'i tetep ing atase pira-pira anggotane wudu apa hailun aling-aling yamnahu kang nyegah apa hail usulul ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit kasamhin kaya dene lilin wa syahmin lan gaji wa khamasi'ainin lan blopote mripat. Arabingu tawi kaping 4 Allah yang takida ing arikalane ono rekotake sapa mutawaddi fardhon ing fardu min furudihi saking biro-biro fardune wudu sunnatan ing sunah. Faraidul wudu'i utai biro-biro fardune wudu iku sitatun ana 6 wahiya ya sitah. Al awalu tawi kang awal iku aniyatu niat idza khasil awali juz'in ing dalem arikalane masu kawitane juz minal wajhi saking rai. Asani utawi kaping pindho iku khasul wajhi masurai mimman badi syari rasi saking pacukule rambute sirah ila muntahal dzaqani maring tumekane gon cukule janggut wa minal udhuni lan saking kuping tengen ilal udhuni tumeka maring kuping kiwa. Asalisu tawi kaping 3 iku khuslul yadaini basu tangan loro mal mirfaqan setane tontok loro wa malan barang tahtal aldhafiri ing dalem sang sore pira-pira cuko atawilati kang dawa allati kang tasturul anamila kang nutupi apa alati al anamila ing pira-pira driji. Arabi utawi kaping 4 iku masu ba'di rasi ngusap setengahe sirah wa illam yakun lan arikalane ora ana iku alaihi tetep ing atase sirah apa sya'run rambut wala yakfilan cukup apa masu syari ngusap serambut pola kang dawa apa rambut ngan hadir rasi saking pangkalane sirah batase sirah. Al khamisu tawi kaping 5 iku khasur rijlaini basu sikil loro dal ka'baini maring tumekane
kok loro wayajibulan wajib apa khasul ngakibaini basu tungkak loro wasungukiha lan biro-biro triji loro. Sunanul wudu'i utai biro-biro sunai wudu iku kathirun akeh minha setengah saking kathirah. Al awalu tawi kang awat iku atasmiyatu maca basmalah. Athanu tawi kaping bindiku khasul kafaini basu epek loro qabla idkhalihima in dalam sadurunge mlebokake kafain al inaa ing wadah. Asalisu tawi kaping telu iku asiwaku siwakan. Arabi utawi kaping papat iku al madmaudatu kakamu. Al khamisu tawi kaping lima iku al intinsyaku lan ngisep banyu maring irung. Asadisu tawi kaping 6 iku masu jami rasi usap sekabehane sirah. Asab'atu tawi kaping 7 iku masul udhunaini ngusap kuping loro zahirihima yon jabane udhunain wa batinihima lan jarane udhunain. Asaminu tawi kaping 8 iku tahlilu asabil yadaini nyala-nyalani pira-pira triji tangan loro warijlaini lan sikil loro. Atas sing utawi kaping 9 iku takhliqul lihyati nyala-nyalani jenggot al kasyifati kang kentel. Al asyru tawi kaping 10 iku tahrikul khatami ngobah-ngobahake ali-ali. Ahada asyara utawi kaping 11 iku taqdimul yumna dinginake anggota kang tengen ala yusra lan ngeriake anggota kang kiwa. Inna asyara utawi kaping 12 iku at-taslisu ngaping teloni. Salah sata asyara utawi kaping 13 iku al-muwalatu nuli. Arabi asyara utawi kaping Arba asyara utawi kaping 14 iku adalku kusukan. Khamsata asyara utawi kaping 15 iku adunga ba'dahu sa'wise wudu. Makruhatul wudu utawi pira-pira makruhe wudu iku arep pantun ana 4. Al awalu utawi kaping awal iku al israfu leluwian fil ma'in dalem nganggo banyu. Asani utawi kaping pindho iku al isti'anatu njaluk tolong alaihi ngatasé wudu bi akhara kalawan wong liya illa udhrin kejaba ana nguzur. Asalisu utawi kaping 3 iku azyadatul luwihan ala salasin ing ngatasé 3 wasuhan. Arabi utawi kaping 4 iku tangsyiful audai ngelapi piro-piro anggotane wudu. Mubilatul wudu'i utawi piro-piro perkara kang batalake wudu iku ora batun ana 4. Al awal utawi kang awal iku kullu ma saben-saben barang kharaja kang metu minas sabilaini saking dalan loro. Asan utawi kaping pindho iku zawalul ngakli ngilang akale bisukrin lawan mendem. Biksu kuning kelawan mendem au maradin utawa loro au junu utawa edan au ikhmamin utawa eyan au nami kharmu makinin utawa turune wong kang ora netepake apa mak ngadahu ing boko ngeman minal ardi saking bumi. Asal sutawi kaping 3 iku lamsu basyaratin imra'atin ngepok kulite wong wadon karo mahramin kang ora mahram bil khari halin tanpa aling-aling. Arabi utawi kaping 4 iku masuk farjin adamiyye ngepok farjin anak Adam bi batil kaffi kelawan batine epe-epe la bil zahiriha lan ora geger epek-epek wa harfiha lan pinggire epek-epek wala birusil asabi'i lan ora pok pucuke pira-pira deriji. Alhamdulillah
Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u, bab menjelaskan tentang wudu. Syurutul wudu'i khamsatun. Syaratnya berwudu itu ada 5. Ya. Yang pertama yaitu ayyakunal mutawaddi'u musliman. Hendaknya orang yang berwudu itu orang Islam. Ya, kalau seandainya bukan orang Islam, ya enggak boleh. Harus orang Islam, hendaknya orang Islam. Yang kedua, ayyakuna mumazzizan. Orang yang berwudu itu orang yang sudah bisa membedakan. Mumayyiz, orang yang bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Itu sudah namanya mumayyizan. Dan yang ketiga, ala yakuna ala awdha'il wudu'i ha'ilun yamnahu wusul ma'i ila basharati kasamhin wa sahmin wa khamil ainin. Yang ketiga, syaratnya orang berwudu itu tidak ada penghalang di anggota tubuh yang untuk wudu. Contohnya tangan. Ketika kita mau wudu, anggota yang diwudu, maksudnya mau wudu, anggota wudu itu harus betul-betul bisa menyerap air, tidak terhalang. Contohnya tangannya kok ada pulut, ya, ada apa, itu harus dibersihkan dulu. Di sini kayak kasabhin, lilin, habis main lilin-lilinan apa, habis ulang tahun, nempel di sini ya, wudu, ini nggak meresap, nggak sah. Itu pokoknya anggota apa saja, apalagi di wajah mainan tip X dan sebagainya, itu harus dibersihkan dulu ketika wudu. Kalau enggak, nanti airnya enggak meresap, nanti enggak sah wudunya. Yang keempat, Allah ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Orang yang berwudu hendaknya dia itu meyakinkan bahwa apa yang dia basuh, dia tahu itu anggota sunnah atau fardu. Jadi tahu ketika wudu, saya buka wajah, berarti ini wajib, ya, ini rukun wudu harus. Kemudian telinga, ini telinga apa ini? Ini termasuk sunnah. Jadi harus tahu, jangan nggak bermuka malah cuma ini doang. Berarti itu belum termasuk syaratnya wudu. Harus mengetahui anggota-anggota yang dibasuh itu fardu atau sunnah. Kemudian faraidul wudu'i sittatun. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat ketika membasuh muka. Ya. Nah, membasuh muka itu basuh muka. Ingat. Yang kedua khusul wajhi min badi sya'ri rasi ila mutahadza faqani wa minal udhunai idal udhuni. Lah membasuh wajah itu bagiannya mana? Bagiannya itu semua wajah. Ini ya di atas ya. Mimbati sya'ri atas. Ini kemudian naik, kemudian ini telinga 2 ini. Gitu ya. Gitu. Ini caranya. Ini harus rata. Kalau nggak rata nggak sah wudunya. Nih ya. Wudu cuma cepak. Ya nggak sah. Ya. Jangan gini, harus rata. Kayak gitu. Harus rata. Lah begitu. Dan yang ketiga khusul yadaini ma'al firqani. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Wa ma tahda awdhafiri tawilati allati tasturul anamila. Nih. Dan wudu, perhatikan. Orang mau wudu itu namanya membasuh ini dari atas ini ya. Mal firqain ini. Nih. Jangan wudu cuma sininya saja. Itu enggak sah. Harus di sini. Air pun harus mengalir. Mengalir ini ya. Jangan air dari sini kayak gini. Begini. Mengalir ke bawah. Dari sini doang. Nah, begini kayaknya masih belum basah, cuma diusap. Itu enggak. Tapi karena membasuh. Beda antara mamsu dan khuslu ya. Kalau masku itu emang cuma mengusap, tapi kalau khuslu harus mengalir airnya ya. Ini harus seperti itu.
Yang keempat, mashu ba'dir ra'si, ngusap sebagian kepala. Maaf ya, kepala ini. Wa illam yakun alaihi sya'run wala tafi mamsu sya'rin tala an hajjar ra'si. Ini rambut. Ser, ya. Sirah itu ini, bukan ini. Mau wudhu kok plok kalau pendel di sana ya. Nah, ini rambut. Ser. Ya. Yang penting kena rambut. Pokoknya di sini yang paling ini, ya. Kalau rambutnya panjang, ya harus di sininya, ser. Yang penting sini. Kalau mungkin habis wudhu, habis pakai minyak wangi dan sebagainya, kok biar rambutnya nggak basah, cukup sini aja nggak apa-apa. Nah, kemudian bagaimana ketika wala yakfi masu sya'ri tala an hajjar ra'si, ketika dia tidak punya rambut, ya udah ujungnya rambut saja sini digusah gudule gitu ya, seser gitu, anggap aja ada rambutnya gitu ya. Itu ada bingung, ya nuran rambutnya ya orang perlu, nggak seperti itu ya, harus pokoknya gitu. Seperti itu. Dan yang kelima, khasr rijlaini ilal ka'baini. Yang kelima, membasuh dua kaki. Ya, wa yajibu khasr aqibaini wa suqihima. Nih. Maaf, entok kaki tuh ini. Kelihatan apa enggak ya? Entok kaki, ya, kaki. Kalau sampai dengkul sini, boleh? Ya boleh. Gak apa-apa. Yang penting wajibnya sini. Entok kaki tuh, dua mata kaki itu harus bersih. Harus betul-betul terkena air. Kalau enggak sah. Berarti cuma dirisinya saja itu. Dirisinya saja yang dibasuh ya enggak sah. Dan yang keenam, atartibu urut-urut. Tahu urut-urut? Bainal a'dha'il arba'atin. Yaitu harus tertib antara anggota yang keempat. Anggota keempat apa saja yang buat wudu? Muka, tangan, kemudian sirah, kemudian kaki. Ada 4. Jadi muka dulu, jangan tangan dulu. Tangan, muka, kaki, sirah. Salah. Harus tertib. Kemudian bab sunanul wudu'i katsirun. Sunahnya wudu itu memang banyak sekali. Di sini dijelaskan dalam kitab Mabadi Fikih juz 3 itu ada 15 kesunahan itu. Yang pertama atas miatu, udah jelas ya. Orang berwudu pasti pertama baca basmalah. Ya, baca basmalah. Itu enggak ada orang enggak wudu bakal baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Awalnya ya. Ketika nggak baca basmalah, ya nggak apa-apa, nggak dosa kok, tetap sah. Cuma kesunahannya kurang, itu seperti itu. Dan yang kedua, ghusl kafaini qabla idkhaliha al-ina. Yang kedua, ketika membasuh tangan, itu dibersihkan dulu ini, kayak gini, ini pancuran gitu ya, ini dibersihkan dulu. Ya. Kafaini qabla idkhaliha, sebelum dimasukkan ke air dibersihkan dulu. Gitu. Nah, ini kesunahan ini. Ya, kesunahan. Gitu. Yang ketiga, asiwaku. Hendaknya kalau orang berwudu pertama siwakan. Kalau zaman sekarang ya sikatan gitu ya. Sikatan. Belum wudu sikatan dulu, habis makan ada ikannya ya. Kalau lagi sholat malah keluruk bahaya pakai yang sikatan dulu. Dan yang keempat, al-madmadatu, yaitu kekemuk. Orang berkumur itu masuk dalam kategori sunnah, ya le. Itu sunnah berkumur. Wah, ya. Itu. Dan selanjutnya al-intisyaku, yaitu menghisap air ke dalam hidung. Jadi ya. Seandainya gini, itu ya nggak apa-apa, karena itu bagian mengusap. Ya, tapi kesunahannya menghisap. Ya, tapi aja kejeron malah ya, wahing gitu, bisa seperti ya, seperti itu, hisap air. Yang selanjutnya mashul jami' ar-ra'si, mengusap sebagian sirah. Jadi kabeh wudu sirah itu. Kenapa diceritakan bahwa ketika orang yang ahli wudu besok itu rambutnya ini akan mencorong sebagai baterai itu batu baterai itu ya, mencorong gitu ya. Nah, kalau saya wudhu segini saja harus kayak mau buat kodok ya. Tapi kalau semuanya pada kabeh. Gitu. Jadi
sunah semuanya ser gitu ya. Tuh wudu kayak wong adus ya nggak apa-apa, yang penting kesunahan itu. Ya, kemudian yang ketujuh masul udunaini dzahiriha wa batiniha, yaitu mengusap telinga diusap ya, bukan dibasuh banyune mlebu kuping kabeh kuwi ya. Makanya bunyinya mafsu ya, mengusap ser gitu, bersihin gitu ya, ser gitu. Itu kesunahan bukan wajib ya. Yang wajib hanya 4 bagian. Oke, kemudian selanjutnya yaitu takhlil asabi'il al-yadaini warijli, yaitu menjelani driji ketika tangan ya, tangannya ya digosok-gosok kayak gini ya. Gitu. Si kaki juga demikian, di drijinya itu ya, ugel-ugelan itu dibersihkan kayak gitu. Kalau wudu biar airnya pada meresap ke sini. Karena rapat biasanya sih orang lemu ya, wong lemu gering sih ya jelas kayak gini. Tapi kalau orang lemu, wah ya, lemu sih apa bahasa Indonesia ya gemuk ya, gemuk kan tangannya ini rapat ini, makanya harus kayak gini. Gitu. Kalau cungkring kayak kok pada gue ya cukup kayak gitu. Isbanyune pada maler kabeh. Selanjutnya kesunahan takhlilul lihyati kasyifati. Ketika orang yang mempunyai jenggot ya, kesunahannya ketika wudu itu jenggotnya itu diusap-usap biar airnya apa meresap ke sini. Jenggotnya diusap-usap aja. Ya. Itu. Kalau zaman dulu emang jenggotnya pada kandel-kandel, kalau zaman sekarang enggak. Dan selanjutnya tahrikul khotami, mengobah-obahkan ali-ali. Ketika orang ya punya ali-ali, maaf, contohnya kalau perempuan, kalau laki-laki nggak disunah tuh nggak boleh memakai ali-ali emas ya. Kalau kayak semacam itu apa namanya, kalau sekarang itu apa ya oleh yang lagi ngetren itu apa namanya yang cincin akik. Iya, cincin akik gitu ya. Wudu karena ora kena mbok desona mbok dicolong bocah anu batune baju pacan ya, mbok dicolong akhirnya disenengane baik. Ya, tidak apa-apa. Yang penting ketika wudu ya, ini gini, biar airnya meresap. Itu seperti itu biar meresap. Diobah-obahkan. Tapi kalau laki-laki yaitu ya, banyak sekali anak orang laki-laki yang memakai emas itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Hukum Islam, syariat Islam nggak boleh, itu haram. Ya. Dan kemudian selanjutnya taqdimul yumna 'ala yusra, mendahulukan anggota kanan dan mengakhiri anggota kiri. Contohnya tangan kanan dulu, kalau tangan dulu baru kiri gitu ya. Dan selanjutnya atas lisu, yaitu ngaping teloni. Ngaping teloni apa? 3 kali basuhan. Oh ya, kalau muka ya 3 kali. Seandainya 1 kali udah rata ya nggak apa-apa. Itu ya, mungkin lagi antri airnya kosong ya, makanya saya bilang ini, kalau lagi antri banyak banget ya, airnya lagi musim nggak ada, ya udah cukup 1 kali aja, agak cepet. Antri kan biasanya apalagi di sekolah, masalah ya, orang lagi tunggu besar badan, kok ngantri banyak banget, cukup 1 kali tidak apa-apa, ya cukup. Ya, antri aja tuh ayo dikusui temen, kamu lama banget sih. Ya ini lagi mencempurnakan, lo kan dilihat yang di belakang itu seperti itu. Jadi lihat kondisi. Itu aja sebelum dewa ya. Dan kemudian al-muwalatu, yaitu nuli-nuli. Ya, nuli-nuli apa sih? Nuli-nuli itu ya berkesinambungan. Nah, berkesinambungan bagaimana? Lah ketika kita wudu, katakanlah ya, kita wudu lagi pas lagi basuh tangan, airnya airnya berhenti. Ya, airnya berhenti. Loh, gimana ini? Nah, terus cari air lagi. Mana bisa langsung dilanjut, nggak apa-apa ya, nggak usah langsung kembali lagi, nggak apa-apa, bisa. Itu namanya nuli-nuli, bisa berpindah tempat ke tempat yang lain, yang penting melanjutkan yang tadi. Contohnya habis tangan apa? Habis tangan berarti sirahkan ya, sirah. Jangan habis tangan langsung muka lagi ya, enggak. Itu namanya nuli-nuli, tidak apa-apa. Kemudian adalku itu kusukan ya, kusukan betul-betul. Kalau kaki biasanya ini yang sering banget ya, kaki wong terus
mari sawah gak ada ya kan bisnis busik dan sebagainya ya, tolong dikosoki di sini lah dibersihi ya. Wong mari masjid belepotan kayak bersihkan sawah itu kan gak etis sekali. Itu tangan juga, apalagi habis praktek bengkel ya, bengkel langsung sholat duhur, sholat apa tangannya yang datang kayak gitu ya, oh ini dibersihi dulu lah ya, dibersihi dulu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah adunga ba'dahu, dan membaca doa. Ya, membaca doa. Baca doa apa setelah wudu, ya kan? Doa setelah wudu. Nah, selanjutnya makruhatul wudu'i arba'atun. Hal yang memakruhkan, hukum makruh dalam wudu. Ingat pertama al-israfu fil ma'i. Jadi nganggo banyu berlebihan, tumeh banyune lagi akeh banget. Banyune krane digrilir kabeh banget, akeh banget. Ser itu enggak. Tapi secukupnya saja. Ya, secukupnya. Secukupnya menggunakan air. Jadi jangan berlebihan. Banyu bocor ya. Lah seandainya kalau berwudu di sungai sih gimana? Boleh, nggak apa-apa sah. Boleh bisa airnya. Kenapa? Karena airnya mengalir, nggak harus ser gitu ya. 1, 2, 3 gitu kan. Biasanya kalau wudu di air genangan gitu ya besar itu nggak apa-apa, karena airnya mengalir gitu. Wah, air katakanlah air banjaran gitu ya, itu nggak apa-apa, kok bah air itu boleh. Nah kemudian al isti'anatu alaihi bi akharil illa li ghudrin. Ini ya, nggak boleh minta tolong sama orang, apalagi biasanya kalau lagi musim airnya nggak ada, biasanya kan cari air ya, kemudian ditaruh di ceret atau ceret itu ya, di galon lah, zaman sekarang galon gitu ya. Kalau galon sih enak, emang sudah ada itu. Kalau dulu nggak ada ceret itu ya, ceret kan orang otomatis orang karena sulit. Kalau saya dulu itu air ceret gitu itu ditaruh di sini gempet gitu, set buat butuh sendiri. Nah itu seperti itu. Tapi ketika emang lagi sulit bisa minta bantuan, ngudrin apa bisa minta bantuan, tolonglah cucurina caranya upah butuh, nanti boleh ngudrin ya. Nah kemudian selanjutnya yaitu zawalul akli bisukrin aw maradin, azyadatu ala talatin. Iya. Jadi menambahi menambahi sampai 3 kali basuhan itu hukumnya makruh. Wong wudu berkumur cukup 3 kali, bro itu sampai 10 kali yo, bro itu enggak, itu makruh hukumnya. Itu hukumnya makruh. Nah kemudian tangshiful audoi, yaitu habis wudu kok ngelapi anggota ini, delapi mungkin karena dingin ya, delapi baru wudu delapi, itu makruh ya, karena diceritakan bahwa percikan air wudu yang kita nempel di sini itu nanti akan menjadi rahmat Allah ya, ketika jatuh itu malaikat akan memberikan ampunan kepada kita, seperti itu. Jadi tidak usah dibasuh ya, tidak usah dibasuh. Selanjutnya mubtilatul wudu'i, yaitu bab yang membatalkan wudu. Nah, ada 4 ini. Yang pertama, kullu ma kharaja minas sabilain. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari jalan 2 ya, yaitu berak sama kencing, itu batal ya. Yang kedua, zawalul akli bisurin aw maradin aw junin aw ikhmamin aw naumi ghairi mumakkinin maq'adahu minal ardi. Yang kedua yaitu hilang akal. Orang habis wudu kon dilalak anak kru gendingan ya, kok indahnya metu edan langsung hilang akal, mungkin mendem gimana ya, stres gitu ya, itu wudunya batal. Wong Arab apalagi eyan pada yang katakanlah kena air, habis itu punya sawan celeng gitu ya, mau wudu sholat dilalah dia itu kejang-kejang. Sawan celeng kan kalau kena air kan biasanya gitu, kayak janturan kan, apalagi itu batal.
Ya, dan tidurnya orang yang tidak menetapkan pantatnya pada bumi. Jadi kalau wudu, kalau udah dalam keadaan wudu, contohnya ini lagi zikir itu pantatnya harus betul-betul rapat ke bumi kayak gini. Ya, jangan kalau kayak gini, kalau seandainya tidur, ya itu tetap wudunya nggak batal. Ya, seandainya kok kentut, gitu ya, kok nggak ada yang ngasih tahu, kita sholat sah. Tapi kalau ada yang ngasih tahu, kayak bikin ngentut loh, kamu tadi kentut, oh iya, betul. Jangan kan kentut, masa iyo, kena orang tidur kok ngeyel ya, berarti itu batal. Dan tidurnya kalau nggak pengen batal, orang biasanya orang nunggu kata Allah lagi Jumatan, orang dukunya kayak gini tidur. Kalau tidur ini bahaya karena apa? Maaf ini ya, secara susi ya ini ya. Susinya itu kalau seandainya susi ya, suara silit ya, ini sampai keluar itu kan ini nggak netep ya, itu batal. Ya itu batal. Kayak gitu. Apalagi sampai senderan, nggak boleh senderan. Kalau senderan batal. Orang tidur biasanya pengennya sih di pojok gitu ya, tidur nunggu lagi nunggu zikir karo nunggu adzan zikir udah tidur. Bagaimana nunggu khutbah Jumat badannya laki-laki itu batal. Gak boleh bersender, tetap kayak gini. Apa ada pak? Iya pokoknya gitu, kayak tong sancong kayak gitu. Pokoknya itu gak batal. Pokoknya yang penting pantatnya jangan sampai melimpik, biasanya kira-kira kalau keluar angin itu bisa des gitu ya. Dan selanjutnya lamsu basyarati imra'atin ghairi mahrumin bi ghairi haidin. Yang ketiga, memegang atau yang menyentuh perempuan yang bukan mahrum. Yang bukan mahrum itu yang bisa dinikahi gitu ya. Biasanya kalau anak-anak zaman sekarang malah berjahil-jahilan pegang-pegangan habis wudu gitu ya. Nah, tanpa aling-aling, seandainya pakai ada kain gitu ya. Baju batal enggak? Tapi jangan ngujang-ngujang, orang batal iki lah ya. Orang batal ya. Ya, bahaya. Ya, demek-demek ya. Orang batal iki ya, Mbak. Ya enggak apa-apa ya sebenarnya. Aduh asik kan malah ya nggak batal, malah justru yang keluar yang di bawah kan lebih batal lagi, ya kan? Tetap batal ya. Kenapa? Kalau diusap-usap terus nanti yang keluar yang bawah itu bahaya ya. Pokoknya kulit dengan kulit langsung tempel walaupun sedikit saja til gitu ya, itu batal. Pokoknya tanpa aling-aling. Kalau seandainya sama orang tua batal enggak karena dia mahrum. Ya, sama adiknya enggak batal, sama bapaknya enggak batal. Yang penting orang yang bisa dinikahi, itu ya, dan tidak bersuson itu seperti itu. Dan selanjutnya yang keempat, mamsu farjin adami bi batil kaffi la bi dhahiriha wa harfiha wala bi ru'usil asabi. Yang keempat yaitu mengusap farjina anak Adam ya, baik mengusap punya sendiri atau orang lain ya. Orang lain itu kalau megang ini epek-epeknya ini namanya lamsu ini. Kalau seandainya ini enggak, ini bukan ya. Pokoknya mungkin lagi gatel banget ya, pegang gitu. Kayak gini enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ini namanya epek-epek ya, batal. Dipegang ya. Nyot ya, itu batal. Ya, ini sih pegang. Kalau ininya enggak. Itu. Contohnya kalau anaknya masih kecil. Anak kecil orang udah mau adzan ya, aku udah wudu ya, padahal anaknya ngelap pipis ya, dibersih sama ini nggak apa-apa, gitu. Seberat ya, disusuri gitu, nggak apa-apa, nggak batal. Kalau pakai gini batal, tapi ya loh, ini wudu beko kayaknya demi anak ya, kayaknya ngedap banget. Itu mungkin zaman dulu emang lagi sulit banget cari air gitu ya, makanya mungkin kayak gini. Ya. Kalau megang farji ini nggak batal. Tapi kalau ininya batal, ya, dalamannya ini seperti itu. Oke, untuk materi wudu untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga ada manfaat.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.